Pada abad ke-13 sebelum Masehi pernah terjadi perang besar yang melibatkan pahlawan-pahlawan besar pada masa itu, bahkan sampai melibatkan para dewa. Biasanya kalau perang itu yang diperebutkan pasti wilayah kekuasaan, tapi tidak dengan perang ini. Perang besar yang berlangsung selama 10 tahun ini terjadi hanya karena memperebutkan seorang wanita. Apalagi namanya kalau bukan perang Troya, Trojan War. Di cerita Markos kali ini, gua mau cerita tentang perang paling epik, paling besar, paling lama, dan penuh dengan kontroversi. Bagaimana perang ini bisa terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam peperangan ini? Di mana lokasinya? Dan akhirnya siapa yang memenangkan peperangan ini? Langsung saja di cerita Markos. Kisah perang Troya ini ditulis oleh Homer dalam syair panjangnya yang berjudul Iliad dan Odyssey. Iliad dan Odyssey ini ditulis berdasarkan tradisi-tradisi kuno Yunani. Dan dikisahkan pada masa itu Dewa Zeus dalam keadaan bingung. Dia merasa kayaknya manusia sudah semakin banyak. Dunia ini sudah terasa semakin sempit. Karena dengan semakin banyaknya manusia pun semakin lupa untuk berdoa kepada Zeus. Manusia tidak lagi menyembah kepada Zeus. Dengan kondisi seperti inilah Zeus berpikir bahwa populasi manusia harus dikurangi. Zeus hanya ingin menyisakan manusia-manusia yang hanya mau berdoa dan menyembah kepada dia saja. Termasuk keturunan-keturunan dia sendiri yang dikenal dengan sebutan half-blood atau manusia setengah dewa yang tidak ingin menyembah dia pun ingin dia musnahkan. Dan di tengah kebingungannya ini, Zeus meminta nasihat dari salah satu istrinya, Dewi Themis. Dari Dewi Themis inilah muncul ide untuk dibuat sebuah konspirasi agar terjadi perang antara Yunani melawan kota Troya. Dalam kondisi kebingungan, Dewa Zeus pun semakin bingung memikirkan bagaimana caranya sebuah negara yang besar dan kuat harus berperang melawan sebuah kota yang kecil. Sementara tidak ada konflik antara keduanya. Dewi Themis pun menjelaskan kepada Dewa Zeus bahwa dia ingin memanfaatkan perselisihan yang terjadi antara Dewi Athena, Aphrodite, dan Hera. Yang mana pada masa itu Dewi Eris atau Dewi Perselisihan membuat 3 Dewi Olympus, Athena, Aphrodite, dan Hera ini berselisih saling memperebutkan gelar Dewi tercantik sepanjang masa. Dari situlah Dewi Themis menyarankan kepada Zeus agar ditunjuk satu orang laki-laki yang independen bukan dari kalangan dewa untuk menjadi juri yang akan menentukan siapa yang tercantik di antara ketiga dewi itu, yaitu Paris, pangeran dari kota Troy. Karena saat itu Dewi Themis tahu kalau Aphrodite pasti akan melakukan kecurangan dan tebakan Dewi Themis pun terjadi. Di tengah proses pemilihan ini Dewi Aphrodite pun melakukan kecurangan. Aphrodite dengan cepatnya langsung menemui Paris. Aphrodite menjanjikan kepada Paris kalau dia dijadikan pemenang dan mendapatkan gelar sebagai Dewi tercantik, maka Aphrodite akan menghadiahkan wanita tercantik dari kalangan manusia untuk dinikahi oleh Paris. Wanita tercantik pada saat itu adalah Ratu Helen, istri sahnya Menelaus, Raja Sparta dari Yunani. Menelaus ini adalah saudaranya atau adik kandungnya Agamemnon, Raja Mesen dari Yunani. Paris pun menyetujui kesepakatan ini dan Aphrodite pun dimenangkan. Dengan bantuan Aphrodite, Paris menculik dan membawa Ratu Helen untuk dibawa ke kota Troy dan dinikahinya. Paris yang saat itu masih sangat muda, masih sangat polos, tidak mengetahui dampak yang akan terjadi ke depannya. Yang dia tahu, Helen itu adalah hak dia karena sudah dijanjikan oleh Dewi Aphrodite. Dan dari sinilah perselisihan antara Yunani dan kota Troy pun dimulai. Menelaus, Raja Sparta dan suami sah Helen berkali-kali mengirimkan surat kepada Paris. Dia meminta Paris untuk mengembalikan istrinya secara baik-baik, tapi Paris selalu menolaknya. Merasa sangat diremehkan oleh fakta bahwa Trojan menolak mengembalikan istrinya, Menelaus pun pergi menemui saudaranya Agamemnon dari Mesen. Menelaus meminta bantuan dan memohon kepada saudaranya untuk membantunya berperang melawan Trojan atas penghinaan besar yang telah mereka lakukan. Tanpa babi bu lagi, Agamemnon pun langsung setuju. Agamemnon mulai mengumpulkan tentara Yunani yang besar dari beberapa kota di wilayah tersebut seperti Sparta, Arkadia,
Boiotia, Phokia, Athena, Argos, Euboea, Korintus, Kefalonia, Rhodes, Kreta, Magnesia, hingga Selades. Dengan pasukan sebesar itu, Yunani dan pasukannya harus membawa 1000 kapal untuk berlayar ke kota Troy. Di dalam pasukan yang besar itu ada beberapa prajurit terkenal dan pahlawan khusus seperti Achilles, Patroklos, Diomedes, Odysseus, Antilochos, Menestheus, Idomenus, dan juga Ezex. Pasukan Yunani juga dibantu oleh beberapa dewa termasuk Athena, Hera, Poseidon, Hephaestus, Thetis, dan Hermes. Sementara di sisi lain, Trojan juga mendapatkan bantuan dari beberapa dewa seperti Ares, Apollo, Leto, dan Aphrodite. Pada tahun 1870, seorang arkeolog asal Jerman, Heinrich Schliemann, melakukan penggalian di wilayah kota Hiraslik, Provinsi Çanakkale sebelah barat laut Turki, dan menemukan bukti-bukti situs peninggalan Homeric Troy. Berdasarkan penelitian, situs-situs ini sudah berumur lebih dari 4000 tahun. Situs kota Troya menunjukkan lapisan-lapisan reruntuhan yang berbeda, yang kemudian dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan tahun kota tersebut dibangun. Lapisan Troya 1 sampai dengan 5 diperkirakan berasal dari tahun 3000 sebelum Masehi. Lapisan ini menjadi pusat perdagangan antara daratan Asia dan Eropa, antara Laut Aegela dan Laut Hitam. Lapisan Troya yang ke-6 runtuh sekitar tahun 1300 sebelum Masehi. Kemungkinan besar disebabkan oleh gempa bumi. Lapisan ke-7 diperkirakan berasal dari akhir abad ke-13 sebelum Masehi. Diperkirakan lapisan kota inilah yang merupakan lokasi terjadinya perang Troya. Lapisan ke-9 diduga dikuasai oleh bangsa Romawi era kepemimpinan Augustus dan menjadi kota perdagangan terpenting Romawi. Menurut bukti-bukti sejarah yang ditemukan, kota Troya mencapai puncak kejayaannya selama abad perunggu antara tahun 3000 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi. Masa itu kota Troya menjadi pusat kebudayaan yang megah sebelum akhirnya ditinggalkan setelah terjadinya perang Troya. Sekitar tahun 700 sebelum Masehi, bangsa Yunani menguasai wilayah kota Troya dan mengganti namanya menjadi Ilion. Namun pada tahun 85 sebelum Masehi, kota ini direbut oleh bangsa Romawi dan dibangun kembali. Namun kembali mengalami kehancuran setelah jatuh ke tangan Konstantinopel. Troy adalah kota yang dilindungi dengan tembok-tembok tebal dan tinggi yang sulit untuk ditembus. Makanya selama 10 tahun perang, bangsa Yunani kesulitan untuk menembus masuk ke dalam pusat kota. Sampai akhirnya seorang tentara khusus yang juga raja Pulau Ithaka, cicit dari dewa Hermes, Odysseus, memerintahkan untuk membuat sebuah kuda kayu berukuran besar. Diperkirakan ukuran kuda ini setinggi 11 meter lebih. Setelah pasukan Yunani berhasil membuatnya, kuda kayu tersebut diletakkan tepat di depan gerbang tembok kota Troya. Odysseus pun memerintahkan 40 orang tentara terbaiknya untuk masuk ke dalam kuda kayu tersebut. Sementara sisa pasukan yang lainnya bersembunyi di dalam hutan. Setelah beberapa hari pasukan Yunani tidak melakukan penyerangan, tibalah pada suatu malam pasukan Troya melihat kuda kayu itu, tapi tidak melihat satu orang pun pasukan Yunani. Dan disinilah kelengahan pasukan Troya. Mereka mengira kalau kuda itu adalah hadiah dari para dewa karena mereka telah mampu mengalahkan pasukan Yunani. Mereka membawa kuda itu masuk ke dalam kota melewati tembok kokoh yang tidak pernah ditembus selama 10 tahun. Dan akhirnya 40 orang tentara terbaik Yunani yang sudah bersiap di dalam kuda kayu pun keluar, termasuk di dalamnya Achilles dan Odysseus. Setelah itu dengan mudahnya 40 orang tersebut mengalahkan pasukan Troya lalu mengambil alih kota Troya. Perang panjang selama 10 tahun pun dimenangkan oleh Yunani. Itulah cerita singkat perang paling epik dan paling panjang dalam kisah mitologi Yunani, mulai dari kebingungan Zeus, kontes kecantikan 3 Dewi Olympus, sampai perebutan seorang wanita yang akhirnya menimbulkan perang panjang yang dikenal dengan Trojan War. Kalau kalian punya versi lain silahkan komen di kolom komentar. And see ya!